Halo teman-teman, tiba-tiba tidak ada penagihan lagi, apakah hutang kita jadi lunas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari yang namanya dosa riba, dan bisa mendapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang tiba-tiba kok nggak ada penagihan dari DC lagi, apakah hutang kita jadi lunas? Nah, teman-teman yang sudah melakukan galbah atau gagal bayar di pinjaman online itu pasti akan didatangi debt collector, baik itu pinjaman online besar ataupun kecil. Nah, yang biasanya didatangi pinjaman online itu biasanya sehari satu kali ya teman, itu sekitar 1 mingguan biasanya akan per hari didatangi. Tapi kenapa kok tiba-tiba nggak ada yang datang menagih, itu kenapa? Nah, maka dari itu saya bahas video ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, mungkin karena debt collector sudah yang namanya mengundurkan diri dari pekerjaannya, itu bisa jadi ya teman, karena yang namanya debt collector itu adalah pihak ketiga dari pinjaman online, jadi dia ada kejar target harian. Jadi umpamanya debt collector tidak bisa mengejar setoran harian, dia akan dipecat dari pekerjaannya, dan itu bisa menjadi indikasi kuat kenapa kok tidak datang ke rumah teman-teman lagi. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, kenapa kok nggak datang? Mungkin teman-teman sudah dicoret dari daftar prioritas pinjaman online. Jadi kita harus tahu jika pinjaman online atau debt collector itu punya yang namanya daftar prioritas. Jadi umpamanya kita punya pinjaman online yang sekitar 500.000 ke bawah, itu tidak masuk di daftar prioritas. Jadi nagihnya cuma 1 hari 2 hari seperti itu ya teman. Untuk hari ketiga keempat tidak akan ditagih karena ya males, cuma sedikit. Nanti debt collector juga dapat fee-nya cuma sedikit dari pinjaman online. Jadi lebih baik mereka fokusnya ke pinjaman online atau ke nominal galbah yang besar sekitar 5 juta ke atas, itu mungkin akan dapat fee besar dari pinjaman online. Jadi buat teman-teman nih yang pinjaman online-nya sekitar 500.000 ke bawah, itu harap tenang karena yang namanya debt collector datangnya cuma 1 hari 2 hari saja, tidak akan lebih dari itu. Nah, itu kemungkinan kedua teman. Untuk kemungkinan ketiga atau yang terakhir, mungkin kita sudah yang namanya ditakuti oleh debt collector, karena kita banyak sekali video yang beredar di media sosial tentang orang yang berani dengan debt collector, dia malah menantang gelut atau menantang adu fisik dengan debt collector. Jadi debt collector takut dengan ini dan dia tidak menagih lagi karena ya dia takut dengan yang namanya duel ya teman. Itu bisa menjadi indikasi kuat kenapa debt collector tidak datang lagi ke rumah kita. Nah, untuk yang terakhir mungkin karena kita dinilai cuek ya teman. Kalau datang dicuekin, lama-lama kan DC bosan juga datang ke rumah kita dicuekin dan tidak diberi sambutan ya teman. Nah, itu menjadi indikasi kuat kenapa debt collector tidak datang lagi ke rumah kita. Nah, saya harap teman-teman jadi salah satu dari kategori 4 tadi dan bisa terhindar dari yang namanya penagihan debt collector. Tapi jika umpamanya debt collector tidak datang, itu tidak serta-merta hutang teman-teman lunas, tapi teman-teman akan kena yang namanya slick OJK. Nah, itu slick OJK sangat bahaya sekali, PI checking termasuknya. Teman-teman akan tidak bisa melakukan pinjaman di bank swasta atau yang lainnya. Yang jelas untuk kredit nggak akan bisa ya teman, dan itu menjadi konsekuensi yang amat sangat besar buat teman-teman yang sekarang sedang memulai usaha, karena biasanya kan butuh permodalan dan itu membutuhkan PI checking. Ini saja video singkat dari saya tentang tiba-tiba kok nggak ada penagihan dari debt collector, apakah hutang kita lunas. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.